Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novita Nurul Islami SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan IPS. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar IPS melalui model pembelajaran Problem Based Learning pada siswa kelas 8 SMPN 3 Balung. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vera Veriska, NIM 224101019 dari Prodi Tadris IPS. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yaitu pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang masalah. IPS adalah mata pelajaran yang mengkaji isu-isu sosial meliputi peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Model pembelajaran berbasis masalah ini yaitu untuk mendorong keterampilan belajar mandiri dan kerjasama dalam kelompok, mengajak siswa mengeksplorasi dan menemukan solusi atas masalah nyata, memotivasi pembelajaran dengan memulai dari permasalahan sebagai titik awal. Peran pendidikan dalam IPS yaitu mengembangkan potensi siswa secara optimal, membangun kekuatan spiritual, akhlak mulia, dan keterampilan praktis, serta membentuk kepribadian yang matang dan cerdas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi keefektivitas PBL dalam meningkatkan hasil belajar IPS, memberikan solusi praktis dalam pembelajaran IPS untuk siswa kelas 8 di SMPN 3 Balung. Tujuan proposal penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di SMPN 3 Balung. Dalam proposal penelitian ini, saya menggunakan dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 di SMPN 3 Balung. Kemudian, yang kedua, bagaimana keefektivitas penggunaan problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8 SMPN 3 Balung. Untuk pemecahan masalahnya, rendahnya hasil belajar IPS di kelas 8 dapat diatasi dengan model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning adalah pendekatan yang menggunakan masalah dari kehidupan sehari-hari untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi. Kemudian manfaat penelitian. Dalam manfaat ini ada dua manfaat. Yang pertama manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis yaitu bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang efektivitas model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan hasil belajar IPS. Kemudian manfaat teoritisnya yaitu diharapkan menjadi sumber inspirasi dan informasi untuk mengembangkan model pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar mengajar, diharapkan memberikan wawasan dan pengetahuan bagi guru-guru tentang model pembelajaran problem-based learning, kemudian diharapkan siswa termotivasi dalam pembelajaran IPS, lebih aktif dalam proses belajar mengajar, dan mampu memahami materi dengan baik. Kemudian kajian teori dalam proposal penelitian ini, pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik secara aktif dalam menyelesaikan masalah melalui tahapan metode ilmiah, mendorong pemahaman materi, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan pemecahan masalah. Manfaat dari PBL ini adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru dalam proses belajar mengajar yaitu sebagai fasilitator yang mendukung siswa dalam eksplorasi masalah dan menemukan solusi. Kemudian adalah hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang terukur dan diamati melalui kerja siswa, merupakan indikator keberhasilan dalam proses pembelajaran. Tahapan penerapan PBL yaitu yang pertama adalah memberikan orientasi masalah dengan memahami konteks dan merumuskan masalah.
Yang kedua adalah mengorganisasi proses penelitian, merancang langkah-langkah penelitian dan pengumpulan data. Kemudian mendukung investigasi mandiri dan kelompok, mengeksplorasi individu dan kelompok untuk menemukan solusi. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil kerja dengan mengorganisasikan dan mempresentasikan temuan. Kemudian yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah dengan merefleksi terhadap proses dan hasil yang dicapai untuk meningkatkan pemahaman. Ditinjau dari penelitian terdahulu seperti dari skripsi Anggun Permadani, yaitu dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran IPS di SMP Negeri 2 Kota Gajah, yaitu kesamaannya membahas peningkatan hasil belajar melalui model pembelajaran based learning, yaitu keefektivitasannya dianggap berhasil. Kemudian Naran Faiza pada tahun 2024, yaitu dengan judul Efektivitas Model Pembelajaran Problem Based Learning berbasis berdiferensiasi terhadap keterampilan berpikir kritis matematis siswa kelas 10 SMK Negeri 1 Kedunguni, yaitu kesamaannya fokus pada peningkatan hasil belajar menggunakan model problem-based learning. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini yaitu berfokus pada mata pelajaran matematika, sedangkan penelitian ini berfokus pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hipotesis tindakan. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang didasarkan pada teori-teori relevan, bukan pada data empiris. Penelitian ini berasumsi bahwa penerapan model pembelajaran based learning atau yang disebut dengan PBL yang sistematis dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran IPS. Diharapkan peningkatan partisipasi ini akan berkontribusi positif terhadap hasil belajar siswa kelas 8 di SMPN 3 Balung. Selain itu, implementasi problem-based learning secara optimal berpotensi meningkatkan kualitas hasil belajar siswa dengan pendekatan yang relevan dan kontekstual terhadap kehidupan sehari-hari. Pendekatan dan jenis penelitian, yaitu pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yang bisa memberikan wawasan mendalam tentang penerapan dan efektivitas model PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS. Kemudian jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian tindakan kelas yang bisa terintegrasi dengan proses pembelajaran di kelas untuk meningkatkan praktik pembelajaran. Kemudian lokasi dan waktu penelitian yaitu lokasinya pada kelas 8 di SMPN 3 Balung Jember. Kemudian subjeknya adalah ada 30 peserta didik, diantaranya ada 14 laki-laki dan ada 16 perempuan dan guru IPS. Waktu yaitu pada bulan September sampai bulan November pada tahun 2024. Pada tahapan penelitian ini terdapat 2 siklus, yaitu siklus yang pertama adanya perencanaan atau menyusun modul dan instrumen penelitian, kemudian pelaksanaan yaitu mengajar dan mengamati pembelajaran, kemudian dengan observasi mengamati keterlibatan siswa dan kolaborasi, kemudian dengan evaluasi menilai hasil belajar sementara. Kemudian dilanjut dengan siklus yang kedua, yaitu perbaikan proses berdasarkan refleksi, kemudian pelaksanaan ulang dengan strategi dan penguatan, kemudian observasi dan evaluasi lanjutan. Kemudian teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer ini yaitu hasil evaluasi pembelajaran serta catatan lapangan. Kemudian dari data sekunder yaitu dari profil sekolah, dokumen resmi, kemudian dari jurnal guru-guru. Dan untuk teknik dan alat pengumpulan data yaitu menggunakan observasi yaitu dengan memantau aktivitas belajar siswa, kemudian dengan wawancara, menggali pengalaman siswa setelah pembelajaran, yaitu dengan tes, yaitu menggunakan 2 tes, pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman siswa. Kemudian analisis data. Analisis data ini menggunakan reduksi data dan penyajian data. Reduksi data ini yaitu dengan menyederhanakan data untuk analisis, sedangkan penyajian data ini menyusun data naratif untuk informasi yang lebih jelas. Kemudian keabsahan data. Keabsahan data ini menggunakan triangulasi atau verifikasi data melalui berbagai sumber dan metode. Kemudian
Untuk indikator keberhasilan, proses keberhasilan ini, pembelajaran dianggap berhasil jika 75% siswa aktif terlibat. Dengan hasil minimal 75% siswa mencapai nilai minimal yaitu 75. Untuk tim peneliti, dalam penelitian ini yaitu kolaborasi dengan peneliti dan guru untuk mendukung proses pengumpulan data dan memastikan keselarasan tindakan. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.